Perkenalkan, nama saya Era Kurniasantika, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kementerian Perhubungan, gelombang 9 Angkatan 81. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden Joko Widodo sudah menerapkan core values aparatur sipil negara, yakni berakhlak. Apa itu core values berakhlak? Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pedoman perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Pedoman perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Saya akan memberikan 3 contoh ASN yang dapat kita teladani dalam penerapan nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama, Dr. Kris Kuntadi. Lahir di Banyumas pada tanggal 24 Juni 1969. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia. Kompeten. Pada tahun 2015, Bapak Kris mendapatkan promosi jabatan di Kementerian Perhubungan menjadi Inspektur Jenderal melalui proses bidding. Adaptif, karirnya yang terus berkembang, beliau pun menciptakan sebuah konsep sistem kendali kecurangan atau yang sekarang dikenal dengan nama SIKENCUR, yang diluncurkan pada tanggal 21 Februari 2012, yang didesain untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Kolaboratif, Dr. Kris Kuntadi pun mengajak semua jajaran PNS untuk terus berinovasi menjadi excellent leadership. Tokoh ASN berakhlak yang kedua, Dr. Muhammad Syahril SPP MPH. Lahir di Lahat pada tanggal 23 Juli 1962. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Berorientasi pelayanan, Dr. Muhammad Syahril telah mengembangkan inovasi sistem terintegrasi tanggap darurat COVID-19 atau Sergap David sebagai langkah strategis melakukan koordinasi, integrasi, kolaborasi, dan sinergi dalam penanganan darurat COVID-19. Akuntabel, Dr. Syahril juga mengatakan keberhasilan implementasi Sergap David dibuktikan salah satunya dengan penganugerahan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Awards 2020 kepada RSPI Sulianti Saroso yang dinilai mempunyai sistem kesiapsiagaan terbaik di Indonesia dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit. Kompeten, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Abdul Qadir menyampaikan Dr. Syahril sebagai pimpinan yang mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi, yang mempunyai kemampuan leadership yang baik dalam hal mendayagunakan semua sumber daya yang ada di rumah sakit.
kolaboratif. Dr. Syahril mengatakan, dalam inovasi sergap David dibutuhkan leadership dan managerialship yang kuat, dengan kemampuan komunikasi yang baik sehingga tercipta kolaborasi dan integrasi yang bersinergi dari semua sumber daya yang ada. Tokoh ASN berakhlak yang ketiga, Dr. Insinyur Hedi Rahadian, MSc. Sistem jaringan jalan berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Untuk itu, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jalan menjadi kunci penting agar kinerja sistem jaringan jalan mampu meningkatkan daya saing nasional. Mewujudkan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedi Rahadian selama rentang karirnya di Kementerian PUPR terus mengupayakan proses bisnis penyelenggaraan jalan yang efektif dan efisien untuk memastikan negara hadir melalui 7 area perbaikan. Menurutnya, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, investasi dalam jaringan jalan tersebut harus dilakukan secara prudent, tepat sasaran, cepat, dan memiliki daya dongkrak ekonomi yang kuat. Untuk itulah diterapkan inovasi penerapan 7 kunci perbaikan bisnis proses. Berorientasi pelayanan. Sebagai dampak atas inovasi tersebut, Bapak Hedi Rahadian mampu mewujudkan konektivitas jalan nasional, yaitu 100% untuk pusat kegiatan nasional atau PKN dan 92% untuk pusat kegiatan wilayah atau PKW. Bapak Hedi memiliki peran sangat strategis bagi pembangunan jalan di kawasan perbatasan dan pulau terluar. Demikianlah penjabaran core values ASN berakhlak beserta tokoh ASN berakhlak. Terima kasih.